Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Salam sejahtera semuanya, saudara-saudaraku di seluruh dunia, tanah air, dimanapun berada. Kali ini saya akan memberi suatu ilmu atau pengobatan, di mana pengobatan ini yang berhubungan dengan radang usus buntu. Perlu kita ketahui, sebelum menonton video ini, mohon bantuan untuk subscribe channel ini, like, serta tolong di-share, karena ini ada ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk semua orang. Tolong, karena subscribe, menonton video yang baik, insya Allah membantu orang, mengangkat derajat orang. Subscribe itu menjadi dari bawah menjadi atas, kan begitu, seperti itulah. Adapun video ini saya akan menjelaskan dan menerangkan semua ini dari pengalaman saya. Saya tidak mau kalau bukan dari pengalaman saya. Dan ini adalah betul-betul nyata kejadiannya, saya alami sekitar 10 tahun lebih, 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun lebih. Jadi pada saat itu saya mengalami radang usus buntu. Adapun penyebabnya adalah terlalu berlebihan saya mengkonsumsi jahe. Jadi waktu itu kebetulan ada produk susu jahe. Nah, di situ saya tiap mau tidur saya selalu minum itu. Terus saja, entah berapa bulan saya nggak tahu. Itu pun teman saya yang kasih. Sebenarnya sih saya menolak, nggak enak. Tiap hari dikasih, ya udah saya minum. Yang akhirnya nggak beberapa bulan sebenarnya mah. Akhirnya kerasa tuh sakit, perut di bawah, perut adanya posisinya di perut kanan bawah, belah kanan bawah pusar, di bawah pusar lah, bawah kanan. Nah itu rasa sakitnya luar biasa. Saya berobat ke dokter. Alhamdulillah tuh dapat obat dari dokter, manjur obat dokter, sembuh. Enakan, bukan sembuh, enak malah. Setelah itu udah rasa enakan, saya makan mie instan. Nah ini keburukan yang tidak boleh terulang lagi oleh siapapun. Dalam keadaan sakit, siapapun jangan makan mie instan. Oke? Kecuali orang yang sehat lahir dan batin, yang boleh makan mie instan. Kalau udah sehat baru boleh. Seperti itu. Awas, ini bahaya banget ini. Nah ini saya kambuh tuh. Mie instan tuh bahaya tuh buat radang-radang usus tuh. Buat lambung, awas, bahaya. Akhirnya saya berobat lagi. Berobat, udah habis obat, tidak ada perubahan. Yang ada peningkatan sakit. Sakit banget, aduh. Dari jam 7 udah mulai terasa sakit. Sampai saya nggak sempat untuk sholat subuh. Astagfirullah. Sholat isya jam 7 malam, sholat isya. Sampai saya nggak sholat isya. Terus semakin sakit. Nah semakin sakit udah saya nggak bisa, kaki kanan udah nggak bisa digerakin. Jadi saya tidur kayak lontong. Miring kiri sakit, miring kanan sakit, bagaimanapun posisi itu sakit, kaki digerakkan sakit. Nah itu ciri-cirinya. Apalagi kalau sampai misalkan kaki diangkat gitu ya, dengkul diangkat ke perut, wah itu udah luar biasa itu. Baru diangkat sedikit aja udah sakit. Nah itu ciri-cirinya. Beda dengan radang usus bukan usus buntu, bukan. Itu kalau kaki digerakkan diangkat, nah itu kan dokter pernah. Waktu saya juga pernah mengalami radang usus.
karena BAB keras, artinya apa sih, sembelit. Karena sembelit maka sakit juga sih. Saya pikir itu radang usus buntu, ternyata oh bukan, ini digerak-gerakin sama itu dokter, digerakin nggak sakit dok, dikebelakangin ditekuk kaki nggak sakit, oh berarti bukan, ini ada radang usus akibat sembelit katanya. Oh begitu, ya udah. Yang akhirnya kembali kepada yang cerita yang tadi mengenai usus buntu yang saya alami. Dari jam 7 sampai jam 3 malam saya menderita, merasakan sakit yang luar biasa, sampai saya berpikiran, ya Allah, apakah malam ini malam terakhir hidup saya? Ya habis bagaimana saya? Harapan untuk ke dokter lagi udah nggak bisa, sebab obat dokter udah mempan. Obat dokter itu udah nggak mempan udah. Waduh, saya kalau sakit begini terus, ya wallahu alam, mungkin ya sampai saya punya berperasa seperti itu. Ya udah, akhirnya saya rasakan sakit itu sampai jam 3. Pas jam 3 itu saya ingat, saya punya simpanan tepung tapioka, tepung sagu, tepung tapioka, tepung sagu, tepung singkong, aci singkong, sagu singkong, terbuat dari singkong. Kalau yang kagak ngerti singkong, ketela pohon. Ketela pohon. Warnanya putih. Nah, warnanya seperti ini nih. Nah, ini. Putih nih. Seputih apa? Seputih kapas, seputih baju saya lah. Seputih baju saya ini. Tuh. Putih kan tuh. Putih banget tuh. Tuh, putih. Nah. Ini di kamera putih tuh. Jelas ya? Nah. Cara buatnya gimana? Ntar saya jelaskan di deskripsi cara buatnya. Jadi tepung sagu akhirnya dibuatlah oleh istri saya. Jam 3 bangun istri saya bangunkan. Kemudian jadilah berbentuk seperti ini nih. Nah, nih. Tuh. Maaf. Nah, ini seperti ini. Ini dari 1 sendok makan munjung. Sendok makan munjung ditambah 2 gelas air setengah. Gelas kopi ya, gelas yang kecil. 2 gelas setengah nih. Nah, jadi seperti ini, seperti lem, percis lem nih. Tuh. Nah, ini dimakan nih. Dimakan. Langsung saya makan waktu itu setelah istri saya buatkan. Saya makan pelan-pelan. Grejet sesendok demi sesendok, dan akhirnya seperti makan cabai. Kalau kita makan cabai, kita makan kan pedas, perut mules, langsung apa? Ke belakang lari. Nah, seperti itu. Nah, sama saya ini, setelah saya makan ini sagu yang udah dimasak, direbus sampai mendidih, ingat jangan dicampurin apa-apa ya, udah tawar aja gitu. Sagu kasih air, jangan dikasih garam, jangan dikasih gula. Kalau dikasih garam takutnya keasinan, nanti perih di usus buntunya yang radang itu, takut perih. Udah gitu aja, udah tawar aja. Maka nah, menit demi menit, sendok demi sendok saya makan, dan itu langsung betul terasa seperti makan cabai. Terasanya itu. Terus semakin sembuh, semakin hilang sakitnya, semakin hilang, semakin menit hilang. Akhirnya saya mulai bergerak, kaki saya bisa digerakin. Akhirnya saya bisa bangun, kemudian saya bisa ambil air wudhu, langsung saya sholat isya. Karena saya belum sempat sholat isya, karena sakit yang nggak bisa untuk melakukan sholat isya, akhirnya saya sholat isya jam 3. Ini betul-betul pengalaman saya, tidak ada dari siapapun, tidak ada dari cerita siapapun, ini pengalaman saya. Makanya saya berani.
Saya berani bersumpah kalau apa yang saya ucapkan ini adalah benar. Hanya Allah yang tahu, sumpah demi Allah, dan ini pernah saya alami. Dan alhamdulillah sembuh. Siangnya terus sembuh, akhirnya apa? Ada keinginan pengen makan pindang bandeng. Akhirnya saya beli ikan bandeng saya. Saya jalan udah sehat. Pagi itu juga saya beli ikan bandeng, kemudian kasih bumbu, nggak pakai pedas. Ingat, tidak pakai pedas. Tidak tanpa cabai, tanpa lada, tanpa apapun. Cuma pakai tomat, irisan tomat, daun bawang, bawang merah, bawang putih, diulek, semua diulek, ditumis. Nah, kemudian setelah matang, taburi bawang goreng. Waduh, Masya Allah, nikmatnya luar biasa itu hidup. Ternyata umur saya masih panjang. Dan Allah sembuhkan, alhamdulillah ya Allah. Ini kuasa Allah. Dan ini kehendak Allah. Saya bisa sembuh saat itu, sembuh. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya sembuh. Lagi pula saya selalu sedia sagu singkong. Habis beli, selalu ada, selalu siap. Itu. Inilah ilmu pengobatan khusus nih. Ini khusus radang usus buntu. Kalau radang usus buntu bisa, pasti radang usus juga bisa. Nah itu kemarin saya habis kena radang usus, saya makanin ini, tadi sakit, cekit, sama di bawah pusar juga di kanan, hampir posisinya sampai hampir kayak radang usus buntu. Saya minum ini aja udah saya makanin ini sagu, alhamdulillah enak, gitu, enakan tuh perut. Ya udah begitu aja. Jadi obatnya sagu. Ingat, sagu ada macam-macam, ada juga sagu aren. Kalau sagu aren itu dia agak kusam, warnanya agak kusam. Kemudian dia kalau matang itu seperti tepung, hampir menyamai tepung beras. Jadi bisa hancur dia. Bisa hancur, bisa lumer. Kalau tepung tapioka ini tepung singkong, dia yang mengental. Mengental dia, nggak bisa tuh kita, kalaupun kita keraskan dia ya itu seperti cireng. Kalau kita tarik melar kayak karet. Nah ini ciri apa, tanda-tandanya perbedaan antara tepung tapioka atau sagu singkong dengan sagu aren. Jadi itu buat saudara-saudaraku, obat yang mujarab, yang ampuh selain obat dari dokter. Nah itulah sagu singkong. Demikian video saya ini, semoga bermanfaat. Dan ini memang nyata. Dan apakah ini kebetulan? Saya nggak tahu. Wallahu alam. Yang pasti radang usus buntu yang saya alami itu sembuh, total sembuh dengan ini. Nah silahkan coba aja dulu lah. Coba dulu, apakah cocok dengan Anda? Atau hanya cocok buat saya? Mungkin usus saya, usus dengan usus Anda beda mungkin. Kalau nggak cocok Anda, berarti usus Anda itu beda dengan usus saya. Gitu aja. Berarti Allah sembuhkan usus saya dengan, ya coba aja ya. Oke, video ini semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan kata, atas segala ucapan-ucapan yang kurang bagus, bahasa saya yang kurang bagus, karena inilah bahasa saya, bahasa Betawi ya kayak begini gitu. Ya udahlah, yang penting mengerti tujuannya, maknanya, intinya dari video ini. Semoga bermanfaat buat saya dan buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Jangan lupa subscribe. Kalau bukan Anda siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.